Setelah kita mengidentifikasi potensi bahaya dalam aktivitas menyetrika pakaian, sekarang yang ketiga yaitu mari kita mengidentifikasi yaitu pada aktivitas mencuci pakaian. Di dalam aktivitas mencuci pakaian yaitu terdapat potensi bahaya, yaitu yang pertama yaitu potensi bahaya mekanik. Di dalam potensi bahaya mekanik ini terdapat kabel listrik pada mesin cuci mudah terkena jangkauan air. Memiliki resiko yaitu kabel listrik akan konslet bahkan hingga dapat menimbulkan kebakaran. Oleh sebab itu, di sini memiliki pengendalian yaitu yang pertama eliminasi, yaitu menghilangkan kabel listrik yang terdapat pada jangkauan terkena air agar tidak terjadi resiko tersebut. Yang kedua, substitusi, yaitu mengganti kabel listrik tersebut dengan menggunakan bahan kabel yang tahan air dan cukup tebal agar tidak terjadi konslet. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, yaitu berubah tata letak baru aliran kabel pada mesin cuci kecolokan yang terhindar dan aman dari jangkauan air. Yang keempat yaitu administrasi, memberitahu kepada pekerja bahwa pada kabel listrik dan memberi tanda rambu jika ada arus listrik pada kabel listrik tersebut. Dan terakhir yaitu yang kelima yaitu alat pelindung diri, yaitu APD atau APD, yaitu memberikan sarung tangan tahan listrik pada pekerja tersebut di saat ingin kontak langsung dengan arus listrik. Potensi bahaya yang kedua yaitu potensi bahaya fisika. Di sini terdapat kebisingan pada mesin cuci, yaitu memiliki resiko yaitu mengakibatkan gangguan pada pendengaran. Pada potensi tersebut memiliki pengendalian, yaitu yang pertama eliminasi. Pada eliminasi ini menghilangkan suara bising pada mesin cuci tersebut, menghindari resiko. Yang kedua, substitusi, yaitu mengganti mesin cuci tersebut dengan yang mesin cuci tidak memiliki suara kebisingan. Yang ketiga, modifikasi engineering, yaitu membuat lapisan peredam atau pengedap suara pada mesin cuci tersebut agar tidak menimbulkan kebisingan. Yang keempat, administrasi, selalu memberikan pemberitahuan awal penggunaan pada mesin tersebut kepada pekerja yang membuat pengaturan waktu kerja untuk pekerja tersebut. Yang kelima yaitu alat pelindung diri atau APD, yaitu memakai air plug atau air muff sesuai dengan nilai ambang batas atau NAB kebisingan tersebut. Bagian selanjutnya yaitu yang ketiga, potensi bahaya biologi. Di sini terdapat jamur dan bakteri pada dinding dan lantai tersebut.
memiliki resiko yaitu dapat terinfeksi iritasi pada kulit menjadi gatal. Pada potensi ini memiliki pengendalian yaitu yang pertama eliminasi, menghilangkan jamur dan bakteri tersebut di area kerja. Yang kedua substitusi yaitu mengganti lantai dan dinding yang terdapat jamur dan bakteri dengan yang baru. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, membuat lapisan dinding dan lantai dengan bahan anti jamur dan bakteri. Yang keempat, administrasi, memberitahu kepada pekerja harus selalu menjaga kebersihan pada ruangan tersebut agar tidak menimbulkan jamur dan bakteri. Yang kelima yaitu alat pelindung diri atau APD, menggunakan alas kaki agar tidak kontak langsung pada lantai. Baik, yang selanjutnya yaitu potensi bahaya kimia. Pada potensi bahaya kimia ini terdapat kandungan senyawa kimia pada deterjen saat mencuci pakaian. Memiliki resiko yaitu terkena kulit sehingga mengakibatkan iritasi pada kulit dan merusak kulit. Di sini memiliki pengendalian yaitu yang pertama eliminasi. Eliminasi tidak dapat dilakukan karena deterjen merupakan komoditi penting dalam mencuci pakaian. Yang kedua substitusi yaitu deterjen tidak dapat diganti dengan materi lain, namun kandungan pada deterjen tersebut dapat dikurangi untuk intensitas kandungan senyawa yang berbahaya pada kulit. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, yaitu menggunakan alat otomatis untuk menyiapkan deterjen ke dalam mesin cuci tanpa harus berkontak langsung bekerja dengan deterjen tersebut. Yang keempat yaitu administrasi, memberikan peringatan bahaya pada bungkus deterjen terhadap risiko gangguan kesehatan pada kulit yang memiliki kandungan senyawa berbahaya. Yang terakhir yaitu yang kelima yaitu alat pelindung diri atau APD, dapat menggunakan sarung tangan chemical untuk menghindari kontak langsung kulit pada kandungan deterjen. Baik, yang kelima yaitu potensi bahaya ergonomi. Pada potensi bahaya ergonomi ini yaitu terdapat gerakan yang berulang seperti memasukkan pakaian dari ember ke mesin cuci. Di sini pada potensi bahaya tersebut memiliki resiko yaitu akan menimbulkan rasa tidak nyaman pada sendi sehingga mengganggu proses bekerja. Pada potensi ini memiliki pengendalian yaitu yang pertama eliminasi. Pada eliminasi menghilangkan kebiasaan berulang yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Yang kedua substitusi, mengganti alat yang menimbulkan gerakan berulang dengan alat otomatis yang lebih modern. Yang ketiga modifikasi engineering, yaitu memberikan alat-alat yang berpotensi menimbulkan gerakan berulang dengan menggunakan bahan-bahan yang halus dan empuk agar nyaman saat digunakan. Yang keempat yaitu administrasi, memberikan arahan dan durasi kerja yang sesuai agar tidak terlalu lama dan tidak mengakibatkan risiko tersebut. Yang terakhir yaitu yang kelima yaitu alat pelindung diri atau APD, menggunakan sarung tangan yang empuk dan halus pada pekerja. Baik, di sini yaitu yang terakhir yaitu yang ke-6 yaitu tentang potensi bahaya psikososial pada kegiatan mencuci pakaian. Di sini terdapat kelelahan akibat beban kerja, yaitu memiliki resiko seperti membuat pekerja lesu dan letih sehingga kurang semangat dalam bekerja. Terhadap potensi bahaya ini memiliki pengendalian yaitu yang pertama eliminasi. Pada eliminasi menghilangkan beban kerja yang dapat dihilangkan agar pekerja tidak terlalu banyak beban kerja. Yang kedua, substitusi, mengganti cara kerja yang tidak efektif dengan yang lebih efektif dan memakan waktu yang lebih cepat. Yang ketiga, modifikasi engineering, yaitu merubah desain ruangan menjadi lebih nyaman serta modifikasi alat-alat yang tidak efektif menjadi lebih efektif. Yang keempat, yaitu administrasi, melakukan pembagian tugas kerja yang seimbang pada pekerja agar mengurangi beban kerja di setiap pekerja. Yang terakhir yaitu alat pelindung diri atau APD, yaitu memberi pekerja APD atau alat pelindung diri lengkap agar merasa nyaman dan aman sehingga dapat menurunkan beban kerja pekerja. Baik, pada akhir video identifikasi potensi hazard dan resiko pada aktivitas sehari-hari ini dapat kita simpulkan yaitu di dalam segala aktivitas sehari-hari yang dilakukan tersebut memiliki potensi bahaya atau hazard dan resiko kerja yang akan selalu terjadi.
Potensi bahaya atau hazard dan risiko kita tidak dapat memprediksi secara detail kapan kejadian itu terjadi dan mengakibatkan kecelakaan kerja. Namun, kita dapat mencegah potensi bahaya hazard dan juga risiko tersebut di dalam aktivitas sehari-hari dengan pengendalian hierarki. Pengendalian hierarki itu sendiri terdapat yaitu yang pertama eliminasi, yang kedua substitusi, yang ketiga modifikasi engineering, yang keempat administrasi, dan yang terakhir yaitu yang kelima alat pelindung diri atau APD. Di sini dalam hasil pengamatan di atas yang telah kita identifikasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa pengendalian tersebut dapat meminimalisir hingga menghilangkan potensi bahaya atau hazard dan risiko pada aktivitas sehari-hari.